Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya, masih berkaitan dengan perwilayahan dan tata ruang. Pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang bagaimana menghitung daya dukung fungsi lindung atau daya dukung kawasan lindung. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada 5 daya dukung lahan. Kali ini yang kita bahas adalah yang ketiga, yaitu daya dukung fungsi lindung. Pada gambar ini kita lihat fenomena tanah longsor yang biasanya terjadi di daerah lereng-lereng yang gundul, lereng-lereng yang dijadikan sebagai tempat pemukiman atau sebagai tempat perladangan. Ini adalah banjir yang biasanya terjadi di kota-kota besar, seperti kota-kota besar di Indonesia antara lain Jakarta khususnya. Ini umum terjadi pada saat-saat musim penghujan datang. Ini adalah polusi udara. Kota-kota besar dengan tingkat industri yang tinggi ini biasanya mengalami masalah polusi udara. Kekeringan atau kekurangan air biasanya dialami oleh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Ini mengalami kekurangan air, khususnya adalah terjadi pada musim kemarau sehingga air bersih sulit didapat. Fenomena seperti tanah longsor, polusi udara, banjir, kekeringan, dan lain-lain ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa daya dukung fungsi lindung di wilayah tersebut sudah tergolong rendah. Apa yang dimaksud dengan daya dukung fungsi lindung? Kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan fungsi lindung atau kawasan lindung, yaitu kawasan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik itu berupa sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, serta budaya bangsa, yang semuanya itu diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan. Nah, sedangkan pembangunan berkelanjutan sendiri bisa dimaknai sebagai kegiatan pembangunan yang tetap dilakukan secara terus-menerus, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alamnya. Daya dukung fungsi lindung juga bisa dikatakan sebagai kemampuan kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Cara menghitung daya dukung fungsi lindung sebagai berikut. Daya dukung fungsi lindung ini diperoleh dengan cara jumlah atau rata-rata atau sigma dari luas guna lahan jenis tertentu dalam hektar. Ini misalkan ada 3 jenis penggunaan lahan. Di sini ada LG1, LG2, LG3 ya. Ini dikalikan dengan koefisien lindung untuk jenis guna lahan tersebut. Contoh, LGL1 ini dikali dengan alfa 1, LGL2 dikalikan dengan alfa 2, kemudian LGL3 dikalikan dengan alfa 3, dan seluruhnya dijumlahkan ya. Ini menjadi luas guna lahan jenis yang ada di wilayah tersebut. Kemudian hasilnya dibagi dengan luas seluruh wilayah. Nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 sampai 0,20, dapat diartikan bahwa daya dukung fungsi lindungnya sangat rusak. Jika berkisar antara 0,20 sampai 0,40, berarti daya dukung fungsi lindungnya dalam kategori rusak. Dan jika berkisar antara 0,40 sampai 0,60, maka daya dukung fungsi lindungnya adalah sedang. Dan jika nilai
Daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0,60 sampai 0,80, berarti daya dukung fungsi lindung di wilayah tersebut terkategori baik. Dan jika berkisar antara 0,80 sampai dengan 1, maka daya dukung fungsi lindungnya dapat dikatakan sangat baik. Kita lanjut kepada latihan soal. Jadi dari rumus yang ini tadi tentang luas guna lahan jenis tertentu, ini dikalikan dengan koefisien lindung dari jenis guna lahan tersebut juga. Ini kita buat dalam bentuk tabel supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Sebagai contoh soal di sini, ini berdasarkan data bahwa di suatu wilayah itu terdapat wilayah pemukiman seluas 1.800 hektar, wilayah persawahan 3.000 hektar, cagar alam 800 hektar, hutan lindung 500 hektar, hutan cadangan 300 hektar, hutan produksi 200 hektar, perkebunan rakyat 1.200 hektar, sehingga total seluruh wilayah luasnya adalah 7.800. Sedangkan koefisiennya ini sudah berdasarkan tabel ya. Jadi ini sifatnya adalah konstan tetap. Untuk pemukiman koefisiennya adalah 0,18, untuk persawahan 0,46, cagar alam adalah 1, hutan lindung 1, hutan cadangan 0,61%, hutan produksi adalah 0,68%, perkebunan rakyat adalah 0,42 ya. Sehingga totalnya adalah 0, ini tidak ada ini. Ya. Ini tidak ada ya, kosong. Kemudian kita akan peroleh selanjutnya seperti ini. Ya. Ini 1.800 kita kalikan dengan 0,18 maka diperoleh 324. Persawahan 3.000 hektar tadi dikalikan dengan koefisien alfanya adalah 0,46 sehingga diperoleh 1.380. Cagar alam 800 hektar ini dikalikan 1 hasilnya 800. Hutan lindung 500 hektar dikalikan 1 ini 500. Hutan cadangan 300 hektar ini adalah koefisien alfanya 0,61 hasilnya 183. Hutan produksi luas 200 hektar dikalikan dengan koefisien alfa 0,68 hasilnya 136. Perkebunan rakyat 1.200 dikalikan 0,42 hasilnya adalah 504. Sehingga diperoleh luas wilayahnya adalah 7.800, sedangkan jumlah dari jumlah atau sigma dari luas guna lahan adalah 3.827. Maka kita masukkan ke dalam rumus ya. Tadi sigma atau jumlah penggunaan seluruh luas lahan adalah 3.827, luas seluruh wilayahnya adalah 7.800, maka kita peroleh daya dukung fungsi lindungnya adalah 0,49. Daya dukung fungsi lindung 0,49 jika kita masukkan ke dalam kriterianya berkisar antara 0,40 sampai 0,60, berarti daya dukung fungsi lindungnya dapat dikategorikan sedang. Demikian cara menghitung daya dukung fungsi lindung. Bisa dicermati kembali nanti dalam video ini. Selanjutnya ini adalah tugas ketiga, karena tugas yang pertama ada di menghitung daya dukung lahan pertanian, tugas kedua dalam menghitung daya dukung lahan pemukiman, yang ketiga di sini adalah menghitung daya dukung fungsi lindung. Berdasarkan soal ini saya langsung buat dalam bentuk tabel supaya
para pembelajar lebih mudah untuk mengerjakannya. Pemukiman luasnya 2000 hektar dengan koefisien alfa 0,18, persawahan 4000 hektar koefisien 0,46, cagar alam 1000 hektar dengan koefisien 1, hutan lindung 600 hektar dengan koefisien 1, hutan cadangan 500 hektar dengan koefisien 0,61, hutan produksi 300 hektar dengan koefisien 0,68, perkebunan rakyat 1500 hektar dengan koefisien alfa 0,42, sehingga total seluruh luas wilayahnya adalah 9.900. Adapun tugasnya adalah bagaimana daya dukung fungsi lindung di wilayah tersebut. Jadi para pembelajar diharapkan bisa menghitung jumlah penggunaan lahan di sana ya dengan cara mengalihkan luas wilayah penggunaan pada lahan tertentu dikalikan koefisien alfanya. Di sini di hasil penjumlahannya, kemudian setelah semua dihitung dijumlahkan ke bawah, maka akan diperoleh nilai luas seluruh wilayah dan koefisien penggunaan lahan di wilayah tersebut. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui WA atau Telegramnya. Baik, saya akhiri pertemuan video kali ini. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.